A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Qala Allah ta'ala hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna. Wa qala salam kullu muda sayyidah. Masyaallah hadirin rahmatullah yang saya muliakan, tentunya guru kita Habib Syekh Al-Husni yang pada saat ini masih perjalanan, kita doakan dalam perjalanan beliau diberikan kelancaran, keselamatan. Amin ya robbal. Pembina Majelis Talim Nurul Mahabbah. Nurul Mahabbah. Untung aja di sana. Nurul Mahabbah itu si piano aja Nurdin. Kesana Mukarram Bapak Haji Swanto, berikut keluarga besar daripada Nurul Mahabbah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mendapatkan daripada kebaikan dan kemuliaan kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullah yang saya hormati juga pada saat ini yang berkenan hadir dan Allah takdirkan kepada asyafin walaupun tidak semuanya. Karena saya dengar di antara hadir ataupun ustaz-ustaz kita ini lagi melaksanakan ziarah. Ya. Karena kamana teh nyaho kana mengajarah. Bara poe teh nyaho 2 poe cenah. Doakeun sing salamatnya. Amin. Ziarah makbulah. Hadirin taala, pada kesempatan yang kesekian kalinya, saya ingat ini yang ketiga kalinya kalau nggak salah. Pembukaan kemarin 3 menit, sekarang nggak tahu nih 1 jam Asia. Udah ngobrol banyak bahasanya karena kita lepas kita tidak persiapan, tapi ada pepatah mengatakan undur-undur dina batu congcoran cakep atuh sing wae sing undur-undur dina batu cakep congcoran di kabarakeun ari mundur mah piraku apalah disangka. Jadi Pak Soto ya, ini tokoh kita ini memberikan persilakan ya, mohon maaf ke ustaz yang lain ya, mohon maaf Nurdin ikut bicara lagi. Terima kasih. Enggak apa-apa, tenawan. Moal nambah? Sumpah moal nambah? Moal abakan? Tadi dalam mukadimah tentunya kita selalu menyanjungkan selawat dan salam. Diawali dengan bersyukur saudara. Walaupun tadi ada hujan, tapi hati kita tidak rontok dengan hujan. Bahkan kita merasa enak adanya hujan. Betul tidak? Kan hujan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang taala ada di antara nasihat yang begitu banyak yang sering kita dengarkan dari mutiara hikmah yang sampaikan oleh kita, baik yang di wilayah ataupun yang lain, baik para syatid ataupun para habaib. Tentunya dasarnya ini adalah menguatkan hati kita. Cuman bagaimana menyingkapinya supaya mutiara ini benar-benar kita raih dan kita dapatkan. Karena mutiara itu mahal ke mutiara. Pernah kan jual berat? Mahal. Makanan mahalnya lamun murah mah tuh murah mahal. Batu tampol gampang, murah tuh. Batu tampol murah. Kullu muda sayutara. Saya yakin yang hadis ini pengen masuk surga, betul? Benar enggak?
Aya ke surga? Neraka aya? Are ka mana tah? Hayang ka surga atau neraka? Atuh pasti hayang ka surga. Ngan kudu maot heula. Siap maot siap? Aduh udah siap. Banyak tuh udah langsung ke surga mana? Siapa lu? Nah. Yang pertama nih. Kullu muda setiap pengakuan orang hayang asup ka surga. Tentunya pengen mendapatkan syafaat Rasulullah, betul? Sama tidak? Yang bicara yang benar sama. Pengen masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu. Kita pengen mendengar bagaimana ketika Allah memberikan syafaat memberikan mandat syafaat kepada Rasulullah SAW terhadap umatnya. Mudah-mudahan atas kecintaan ini kita termasuk di umat Rasulullah dan mudah-mudahan sahabatnya. Amin ya robbal. Kullu mudah, lain orang. Kullu mudahin, setiap pengakuan, setiap pengen sayutara itu akan diuji oleh Allah. Saya tanya, kita tinggal di mana sekarang? Di dunia. Kita pernah mendengar ad-dunya dari imtihan. Dunia ini tempatnya diuji lah diuji. Kadang orang cager, kadang orang kecak. Kadang kita sakit, kadang-kadang kita kadang-kadang imannya muncak, kadang-kadang lemah, betul tidak? Betul. Tapi kita tidak seudon teman kita yang kesini bukan berarti imannya lemah, cuman nggak dapat opek, betul? Betul. Gitu kan. Sebab ada hanya begini, ketika iman itu iman yadad wayankus. Ketika kita bertoat kepada Allah, iman akan meningkat. Iman akan meningkat. Hadirin, sholat berjamaah, baca Quran, baca selawat, hadir, iman naik. Iman naik, kita tinggali. Cuma keyakinan kita akan naik, pribadi kita akan naik, meningkatkan kualitas, aktivitas ibadah, tidak ada hentinya. Itu bagus tidak? Menanjakan itu ada suatu kehebatan yang Allah berikan. Mudah-mudahan itu salah satu daripada kemuliaan Allah berikan kepada kita. Amin. Amin. Amin ya robbal. Ketika manusia maksiat, hayang ngaji aing, bosan. Alhamdulillah, bosan. Ngaji doi, siap. Saya tanya, aing ngaji udah bunga henteu? Kudu sumabringnya. Kenapa? Kita sudah bagaimana melihat bagaimana fadl ketika kita hadir dalam pengaji. Kumpulan-kumpulan yang penuh dengan rahmat dan barokah Allah Subhanahu. Pahala ganjarannya pun begitu luar biasa. Kalau jamaah menanyakan ari pahala ganjaran kumaha sih bentuknya? Saya tanya. Ketika dokter menyampaikan dalam buah-buah itu ada vitamin, hati-hati ada vitaminnya. Pas kumaha bentuknya? Dahang we geus. Karasa kana au. Buah-buahan, asal buah bulu nya. Pepaya, nanas. Makanan-makanan kita rasakan ada dalam badan kita ada seger, ada tenang, ada power berarti. Ketika kita mengamalkan sesuatu, Allah berikan kesemangatan dalam jiwa kita, insya Allah. Nah, sayangkala siapapun mereka, Haji Mas, Habib diuji oleh Allah. Kita diuji nggak? Jangan aneh. Kalau kita tidak mau di Allah, pulah cicing di dunia. Nggak sepae. Benar tak? Siap dapat ujian siap? Insya Allah. Jangan minta ujian, tapi minta kekuatan dari Allah Subhanahu. Betul tidak? Ketika rumah tangga kan diuji. Orang belum kawin diuji dengan pasangannya. Ai-ai jodohannya. Onang onangan wae onang deui. Ya aing onang, bener teh? Cek budak orang itu kaum jomblo ya. Wah, kan yang kawin amin. Kecuali Mang Padi. Ulah warga Mang Padi mah. Atau mungkin apa di hodang. Ya begitu bener. Ketika itu orang dapat pasangan, aduh, cantiknya dia itu punya pasangan. Kurangan ngenteu aing mun pas monyet. Berarti umpamanya ketika dapat pasangan hidup calon artinya punya
punya kabok, kaboga duit malam minggu datang, riweuh teu, ngalaman juga. Ayah apel, kaboga duit, akhirnya nggak ada kesenal. Senal dia nggak ada kesamping, ada mah, Masya Allah, ngadang bakso, buaan barang-barang enak bakso enak, lengit senal. Diuji oleh Allah. Begitu dapat pasangan tidak punya biaya. Ketika dia mengajak pun untuk nikah, dia untuk buka kolot, gede kolot enggak. Bapak, kawin. Ya kawin. Memang sewa pasangan boga. Tuh, sembari ketik dia. Bapak ya. Nah, orang tua, oke, karena kewajiban orang tua serta memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan yang baik. Menikahkan kalau udah ada jodoh dijual lah tanah digadekeun mah tuh anaknya 10 hektar dijual. Benar tak? Diuji oleh Allah Subhanahu. Ketika sudah rumah tangga orang biasa dibere orang kudu mer. Benar tak? Biar biayaan udah nggak biaya. Itulah dunia. Semua lapisan akan diuji oleh Allah Subhanahu. Ketika mau malam rebo datanglah hujan, hadir tong. Ada orang di dia. Saya pernah tadi makan kamunya. Untuk watoke, makan tong. Gitu pada malah haula wala quwata. Padahal Indonesia ini udah komplit. Allah berikan daripada prasarana yang sangat komplit. Ketika ada hujan, ayah gas hujan. Benar enggak? Ayah payung daun cau atau hujanan kemana man kaje jauh sama sampai hari ini benar tuh sampai hari ini tapi alhamdulillah begitulah ketika manusia mau meraih daripada Allah akan ada ujian dan ujian tidak akan bisa dikalahkan, tapi yang paling penting bagi kita adalah meminta dari Allah supaya kita dapat pertolongan. Amin ya robbal. Nabi Ibrahim alaihissalam kita dengar silsilah bagaimana uji oleh Allah. Nabi Ibrahim, tahu Nabi Ibrahim enggak? Nabi Ibrahim, Nabi Iim ulah selalu Nabi Iim alaihissalam, akulah itu Nabi Ibrahim. Ketika daripada masyarakatnya mengadakan pesta, masuk pesta tanah, udah masuk hadir pesta, cuma berbagai makanan hiburan, pas ada ayunan berarti, dan kayak cilok, kayak bakso, kayak cilok kayak, memang ada cilok malah tuh, ya makanannya begitu hebat disediakan buat yang ada dah, begitulah. Tapi Nabi Ibrahim jadi peserta, kenapa? Kan disitulah akan ada namanya kemaksiatan. Terjaga Nabi itu masyumu minadunu, akan terjaga daripada dosa berdosa. Beda lagi ya. Jadi jangan pernah mengatakan dapat etikat bahwa Nabi itu pernah berbuat dosa dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sebab masyumu minadunu, beda di kurang, betul. Kurang maka satu ya Allahu Akbar, mulut berai dan sapi jadi paraba. Allah Akbar payah. Berapa kita? Itulah ulama. Nah, jemaah sekalian. Bagaimana ketika kita mendapat lapang dada? Lapang. Makanya kata para ulama, ketika waktu asar banyaklah baca la haula wala quwata, minimal 1 tasbih. 100 kali la haula wala quwata illa billahil. Bapak-bapak jamaah, kalau kita lihat maksiat dosa-dosa sekarang semakin sedikit semakin banyak. Ini nyaho. Bikin loba ini mah, bikin gampang, bikin hese. Dunia sudah ada dalam genggaman kita. Mau berbuat baik ada temannya. Maksiat loba. Berarti nah, jamaah sekalian, bagaimana menyikapi ujian? Sesuatu itu dari Allah dan kita kembalikan dari Allah. Cuman kita berupaya daripada ya, kalau habis datang saya udahan. Oke? Setuju?
Kalau Habib dulu kita sudah datang, saya sudah nggak sampai paham, nggak sampai ngerti, sampai Habib dah. Nah itu seperti Habib datang, saya udah beliau. Nah, jemaah kalian, ketika dipuji oleh Allah, apakah akan terpuji? Ingat, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, dengan istrinya, dengan anaknya diuji oleh Allah. Ketika lewat ujian, jadikan syariat dalam ibadah. Betul tidak? Kedeng deui tah bulan Dzulhijjah. Ayana bulan Dzulhijjah. Enon tah? Ayana pun ibadah pun aya nu korban ini aya. Mudah-mudahan korban mulia kami. Nah, tuh korban perasaan wae. Memang korban tuh korban perasaan. Kalau kita ini mesti lapangkan insya hari ini kita belum bisa memotong sapi, tapi besok lusa kita akan membeli sapi. Amin. Tapi atau bukan sapi. Berarti hari ini kita belum bisa mampu beli kambing, tahun besok insya Allah kita bisa borong kambing. Betul? Ngan lamun can mampu orang ngabantu imam melih henteu mantuan teu hayang lu kaera hayang dibere. Bener tak? Ulah gitu Islam ketika kita mampu dengan tenang. Kalau jamaah sekalian nih, ketika ada kurban kita masing-masing, Pak Ustaz bantu Ustaz, saya akan bantu benar dah. Wih. Tenang. Kan gitu Pak Ustaz, geus bantuan dahannya, dike bantuannya atau sebab nu mantuna untung hiji aya data warga. Menang bagian. Nuka dua menang jatah gaul. Benar tak? Amin. Gitu. Kembali lagi. Ketika Allah uji semuanya, ini tidak akan kita hadapi. Ketika itu sudah lewat, ada nilai-nilai yang sangat luar biasa. Contoh Nabi Ibrahim alaihi. Tapi kalau kita mau mengevaluasi, siapa sih yang paling tinggi dan paling dahsyat ujian Allah? Tidak lain dan bukan para anbiya wal mursal. Dalam hadisnya as-11 balaan al-anbiya. Nabi dan rasul itulah diuji oleh dengan berbagai uji. Betul tidak? Udah macan sabar. Ketika udah diuji udah nabi lah. Benar tuh? Ya pantas lah. Kan mudah-mudahan ketika oleh Allah diuji kita berikan kesabaran, ketawakalan, kekuatan, pertolongan. Amin ya robbal. Konon katanya sekarang musim panas bener tuh. Wah, di polisi nikmat. Musim panas tukang es laku, bener tuh. Nah, ada yang mana gitu? Musim panas tukang es, AC laku ke AC. Aku tukang AC. Oh, panas besar. Jangan lihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika diuji selamat daripada Nabi Ibrahimnya, istrinya, anaknya adalah ibarat kur. Ada ibarat kur. Ketika diuji oleh Allah, istrinya Siti Hajar alaihissalam, ketika itu dia mau menyelamatkan anaknya Nabi Ismail yang kecil dari Sofa dan Marwah. Betul tidak? Bagaimana dia berjuang untuk meneruskan generasinya, jangan sampai celaka. Sofa Marwah 400 ketika diselamatkan oleh Allah dari ujiannya diangkat, jadilah ibadah. Betul tidak? Ada sa'i sofa ayah yang sofa jeung marwah geus dua nanya. Di Indonesia mah sofa marwah teh ngaran gadis. Siapa nama? Sofa. Ini marwah. Ya benar enggak? Indonesia betul enggak? Sofa aya bahasa sofa kan bahasa sofa marwahnya. Indonesia gitu. Itu bagaimana lagi? Banyak. Baik. Nah, inilah ada ibrah bagi kita. Mudah-mudahan ketika kita diuji oleh Allah Taala itu kita diberikan pertolongan. Contoh lagi Bapak-bapak. Ketika kita mau sholat subuh berjamaah, diuji tuh Allah. Diuji tuh. Kunaon aya subuh make tunu. Make woga. Padahal kita sudah mendengar bagaimana Nabi mengatakan kehebatan sholat berjamaah subuh itu luar biasa seperti ibadah satu mal. Geus nyaho urang teh. Bener tuh? Dilantas sholat subuh. Jawab, dilantas. Lama tidak sholat subuh? 2 rakaat.
Yang pernah 20 rakaat. Paringnya imam deh. Mak, ngerti. Ayo imam menit 10. Bener tuh, amat mudin malam jadi imam subuh. Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Begitu rakaat kedua, lambai balam Allahu Akbar. Kulhu diborong. Nanti dibagi dua parokin. Rakaat gaji kado. Nih mamuna pun wae-wae dah. Betul tuh. Udah makin tuh di kondisi nak lamun mamuna memang kuat. Saya coba kuat, tapi mamuna geus wae-wae geus berarti. Jemaah. Ya Allah. Padahal tidak hujan. Jalan di aspal, lampu canang, masjid duana, gede, cai di jero, nah kunaon udah make beratnya. Nah sebabnya, kunaon make berat, udah tadinya make berat kunaon, udah naon. Sebab di sini keyakinannya belum. Makanya ketika kita orang mau tidur, katakan kita punya wudhu, lalu kita berniat, ya Allah bangunkan aku mau sholat berjamaah subuh. Ketika itu sampaikan, napas yang keluar bagikan tasbih yang dibacakan. Udah ngeboro-boro kan, berarti sare kumaha ingat mau jam berapa yang buah. Tidak ada ngajam hayal sholat berjamaah. Masih berjamaah. Allahu Akbar, betul tidak? Masjid, maaf, kemarin saya kedatangan ponakan saya di Sampai. Masjidnya masih indah, masih bagus, enak rasanya. Lalu datanglah orang yang ingin membangun dari awal. Dia punya uang di atas berapapun biayanya dia tanggung sendiri. Masjidnya mewah, besar, luar biasa. Jadi jaminan ke tahpin urusina. Jadi jaminan ke kalau kita lihat mengetare sudah tarik pengajian di mana-mana ayat. Urusina kita tak kene. Benar tuh? Ya kita tak kene aja. Ngajar pengajian di mana, bahkan pengajian di subuhan alhamdulillah. Dikasih beas, dikasih segala macam, alhamdulillah. Bagus. Itu yang memang musuh. Ketika hadir diberikan jamuan itu luar biasa. Mudah-mudahan barokah yang mengeluarkannya, amin. Kita menikmatinya, amin. Indonesia cara haram. Ya benar lah. Ya jemaah sekalian, bagaimana kalau ketika kita diuji oleh Allah betapa berat ya Allah. Awas, ujian kita tidak seberat asli. Tapi ketika kita lulus ujian, anak SD kasih tadi, untuk ujian mau lulus, suka pengemis. Yang situ selamatan anak di kolam renang. Jadi sama gitu begitu pada dorong kolam renangnya. Sekarang kan lagi musim pelepasan dan masuk sekolah. Jadi kayaknya banyak mobil yang dilelang. Hadirin, kalau mobil ayo aja mana? Sebab dia mau dia, udah keluar sekolah, udah asup sekolah, udah duit cendu, makanya jual kok. Mobil siap-siap ini supaya benar kan. Biasanya kalau ketika memang masuk sekolah dan keluar sekolah masuk sekolah itu banyak yang delay, betul tidak? Nggak siap-siap ya beli borong ya. Jadi udah kadeten teman-teman tuh anak mobil, amin. Ayo ngompoy nurul mabak 20 mobil mingguan malam rebunan 20 mobil. Jadi alasan amin. Ketika oleh Allah diberikan ujian, lepaslah ujian itu. Pada hakikatnya uji sampai di mana keimanan dan keyakinan kita. Betul tidak? Betul tidak? Ketika kita bersungguh menyikapi, insya Allah Allah berikan pertolongan. Makanya ada petunjuk, ada nasihat, sipulan ujian. Allah berikan. Dan inilah tanda daripada bahwa muslim dan begitu ba'duhum ala ba'd, ya suduna ba'dum ala ba'd, satu sama lain bahu membah. Jadi ketika kita ada ujian dari Allah, kalau kita memang belum siap menerimanya, kita konsultasi dengan orang yang bisa mengantisipasinya.
Amin. Kecuali untuk gak duit ya, usaha gitu ya. Itu saja yang sampaikan. Jadi Kuldo Muda ini semuanya. Saya pun saya sampai kaget sekarang ketika menanya. Tadi saya di sekolahan itu penerimaan siswa SD hanya kisaran paling banyak 90. Sedangkan yang daftar itu ratusan. Saya ada pesannya di belakang. Tapi kayaknya saya mendaftar. Ayahnya hari ayahnya prek dan prek. Begitu satenya yang lain ternyata pesannya salah semuanya sama. Jempling. Ya, jempling. Sekolah di udang pesantren. Jam begitulah dunia mungkin ya. Walaupun ada dengan berbagainya, tapi itu kenyataannya begitu. Jadi tantangan ini kita hadapi dengan lapang dan ya saya bilang ketika memang tidak ada santri saya datang ke majelis taklim, betul tidak? Ya capek-capek udah nggak ada yang ikut, cuma bapak-bapak enak yang hadir. Capek kena ngomong dari Bandung ada nih, kan hawa ada kena tuh, namun mau tuh ngomong dia siap. Kemudian kurang tunduk hadir ngomong. Insya Allah wakil. Assalamualaikum. Ya mudah-mudahan ya betul. Kita doakan majelis taklim mahabar yang kita betul-betul dibarakah Allah SWT. Sehingga jamaahnya semakin bertambah, ilmunya semakin dimanfaat dan bermanfaat. Dan kita pun semakin nih. Maaf saya bukan promosi, tapi saya pengen mendapatkan barokah. Amin. Ya betul tidak? Nah, saja jadi intinya yang saya bahas hari ini adalah ketika hidup ini tidak akan lepas ujian dan kita sudah maklumi. Ya, rumah tangga ada kalanya yang ada dekat dengan rumah tangga, ada ekonominya memang lagi porak-poran ada. Ya, ketika kita mau berbalik, tidak ada lagi yang terbaik adalah kepada Allah Subhanahu, berdoa dan berusaha. Tapi jangan meminta dulu kalau kita tidak ibadah dulu. Baca Quran singkaloba, baca sholawat singkaloba. Harap men, imam minta lah sholawat ente, ya gimana tuh ya. Nah, jadi bapak-bapak sekarang itu lagi mesti uji, betul tidak? Ekonomi yang punya toko besar kalian bukannya berkembang, Kaltara bukannya berkembang, tapi depan. Nah, waduh, dengar sekarang yang memang tidak akan seakan kita pernah merasa rugi. Hari ini, maaf, jawabannya adalah banyak hadir tempat-tempat majelis taklim, banyak hadir tempat majelis, banyak hadir tempat baca sholawat, banyak kan. Makanya kata pernah dengar ibu saya, jihadu fi akhir zaman ata'alum. Saya pernah mendengar beberapa kali beliau mengatakan jihadu fi akhir zaman ata'alum. Jihadnya di akhir zaman adalah masa-masa mendekati akhir zaman adalah belajar. Saya yakin di sini banyak pengorbanan pengaji, korban jauh Pak, dari Bekasi ini juga dari jauh. Saya mah dekat lah, ini jauh Pak, batu tulis bayang tuh. Batu lagi tulisan, garau. Mudah-mudahan walaupun jauh daripada letaknya tapi dekat di hatinya. Amin. Saya yakin zaman di sini akan dapat kebarokahan dan yakin nih dunia Rasul ketika berdoa itu cepat dijawab. Yakin cepat dijawab. Itu saja. Jadi bukan kita menantang dari ujian, karena memang kita adik-adik tempat ujian, tapi kita mohon Allah untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu. La tahzan innallaha mana kembali tidak kepada Allah Subhanahu. Paham? Tapi jangan Habib dan datang di rumah. Jam 9. Jadi ada pesan yang Habibnya nggak datang, tidak maklumi, gitu kan? Tapi ada pesannya yang datang. Jadi ngajinya guys, memang jam sarapan. Ya iyalah dia jam 9 saya bicara mau soal lebih. Yang penting ke hati kadeng. Kadeng itu ke hati kadeng. Arek amak tuh. Ketika diuji amak mau orang.
kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saudara kita nih, ibunya meninggal, kakinya terpleset, di Allah, betul tuh. Tapi sobar, alhamdulillah sehat ya. Ada nawa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.